Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendekatan capital budgeting untuk perusahaan besar dan UMKM. Video ini ditujukan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2, Prodi PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ke pembahasan utama kita. Capital budgeting adalah proses penting yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi investasi jangka panjang. Proses ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk proyek-proyek yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan di masa depan. Nah, perusahaan besar dan UMKM, karena keterbatasan sumber daya dari masing-masing jenis perusahaan tersebut, mereka memiliki pendekatan yang berbeda dalam urusan capital budgeting. Jadi fokus dalam presentasi ini atau fokus dalam video ini adalah membandingkan pendekatan antara perusahaan besar dan UMKM. Berikut saya bagi secara karakteristik utama antara perusahaan besar dan UMKM. Dari sisi sumber daya, seperti yang saya bahas di awal tadi, perusahaan besar pasti memiliki sumber daya banyak, baik dari modalnya, baik dari teknologi, dari keuangan. Sedangkan perusahaan atau UMKM memiliki modal dan sumber daya yang terbatas, baik dari sisi modal, teknologi, maupun sumber daya manusia. Perusahaan besar memiliki akses teknologi yang mumpuni, sedangkan UMKM memiliki akses teknologi yang terbatas. Perusahaan besar memiliki metode capital budgeting yang lebih kompleks, sedangkan UMKM metode capital budgetingnya lebih sederhana. Kita masuk ke pembahasan metode capital budgeting untuk pembahasan lebih rinci dari slide sebelumnya untuk perusahaan besar dan UMKM. Ini secara perbandingan, perusahaan besar itu memiliki 3 metode yang biasanya digunakan, yaitu Net Present Value atau NPV, kemudian Internal Rate of Return atau IRR, dan yang terakhir Profitability Index atau PI. NPV adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Dengan kata lain, NPV membantu perusahaan memahami apakah investasi yang dilakukan terhadap suatu proyek atau suatu proyek itu memberikan keuntungan di masa depan kepada perusahaan atau tidak. Jika hasil perhitungan dari NPV ini adalah positif, maka proyek tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun, jika nilainya negatif, maka proyek tersebut akan merugikan atau tidak akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Selanjutnya, IRR. IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi. Nah, metode ini menghitung tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek tersebut. Jika IRR lebih tinggi dari biaya modal perusahaan, maka proyek dianggap layak untuk dijalankan atau dapat memberikan keuntungan. Dan perusahaan-perusahaan besar sering menggunakan IRR untuk membandingkan proyek dan memilih proyek mana yang akan memberikan penghasilan atau keuntungan paling tinggi. Selanjutnya, Profitability Index atau PI adalah rasio yang membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. PI atau metode ini membantu perusahaan dalam memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki nilai PI lebih besar dari 1, yang menandakan bahwa proyek tersebut diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Selanjutnya, UMKM itu hanya ada satu atau biasanya hanya menggunakan satu metode yang digunakan, yaitu payback period. Payback period adalah metode yang menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal yang telah dikeluarkan atau modal awal yang telah diinvestasikan. Misalnya, jika sebuah UMKM menginvestasikan 10 juta dalam suatu proyek, dan proyek tersebut menghasilkan 2 juta per bulan, maka payback periodnya adalah 5 bulan. Semakin singkat payback period, maka semakin menarik proyek tersebut bagi UMKM.
Sekarang kita beralih ke pembahasan kesimpulan. Ini merupakan perbedaan yang paling utama. Ini kita rangkum dari slide-slide sebelumnya. Perusahaan besar dan UMKM kita bahas dari metode evaluasi. Itu untuk menggunakan perusahaan besar menggunakan NPV, IRR, dan PI, sementara UMKM menggunakan payback period dengan sistem yang lebih sederhana. Lalu untuk sumber daya, perusahaan besar memiliki modal yang besar, sumber dayanya banyak, baik dari akses teknologi, dari sumber daya manusia, dari sisi modal. Lalu UMKM modalnya juga terbatas, teknologi dimiliki juga sangat terbatas, sumber daya yang dimiliki juga terbatas. Dari sisi risiko, perusahaan besar biasanya melakukan diversifikasi proyek ke beberapa produk atau proyek-proyek kecil lainnya. Hal ini untuk meminimalisir adanya risiko kerugian dari satu proyek. Sedangkan UMKM biasanya fokus pada satu proyek atau produk tertentu. Sekarang kita beralih ke contoh kasus. Di sini kita mengambil contoh implementasi pada perusahaan besar. Izinkan saya membacakan soalnya. PT ABC 123 menerima tawaran proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan rincian investasi awal sebesar 20 miliar, proyeksi arus kas sebesar 5 miliar per tahun selama 10 tahun. Tingkat diskontonya 12%. Lalu tentukanlah apakah proyek tersebut dapat menguntungkan PT ABC 123. Perhitungannya seperti yang tercantum di layar. Melalui perhitungan tersebut dapat kita peroleh bahwa nilai NPV-nya adalah 8,25 miliar. Nah, kesimpulan adalah karena NPV bernilai positif, maka proyek layak dijalankan menurut metode NPV. Sekarang contoh implementasi pada UMKM. Warung kopi ABC berencana akan membeli barang modal berupa mesin kopi dengan rincian investasi awal sebesar 20 juta, lalu proyeksi arus kasnya sebesar 10 juta per tahun. Tentukan berapa lama warung kopi ABC bisa balik modal. Perhitungannya seperti tercantum di layar. Yang diperoleh hasil payback periodnya adalah selama 2 tahun. Maka warung kopi ABC akan balik modal dalam jangka waktu 2 tahun. Periode setelahnya itu akan merupakan keuntungan murni dari warung kopi ABC. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa perusahaan besar dan perusahaan kecil atau UMKM memiliki perbedaan dalam melakukan perhitungan capital budgeting-nya. Perusahaan besar memiliki 3 metode yang umumnya digunakan, sedangkan UMKM menggunakan satu metode, yaitu payback period. Mungkin itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.